Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di acara Mesbah Doa malam hari ini. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat, baik dan luar biasa karena Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menjaga kita, bahkan Tuhan yang menopang kita. Biarlah kita mau datang terus membawa pujian penyembahan kita kepada Dia. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa buat pemulihan, buat kesembuhan, buat segala hal yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Kami bersyukur kami masih boleh memuji menyembah Tuhan malam ini, semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar pujian penyembahan kami ini lahir dari hati yang kami bawa kepada Tuhan. Ini adalah ibadah kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan selalu menolongku, Engkau selalu menjagaku, amin, menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, Kau yang selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Lebih lagi katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku. Kau yang selalu menjaga kami Tuhan, menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau yang selalu menolong kami, Kau yang selalu pelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih, Engkau baik Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari tetap berharap pada Tuhan, sebab Dia penolong yang setia di dalam hidup kita. Dia Tuhan yang selalu ada ketika kita membutuhkan. Dia Tuhan yang selalu setia menopang kita. Dia selalu menolong, Dia selalu menjaga saat kita mau datang sungguh-sungguh di hadirat-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan
tidak akan jatuh Tuhan. Amin. Tanpa seizin-Mu terjatuh, tanpa seizin-Mu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang berfirman, ketika Engkau berfirman jadilah, maka itu jadi bagi kami Tuhan. Ketika Engkau berfirman sembuh, maka kami akan sembuh oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat keajaiban-Mu yang Kau sediakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya Kau berfirman, dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Lebih lagi angkat hatimu, katakan Kau berfirman dan sembuhkan kami Tuhan. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku Tuhan, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Lebih lagi angkat imanmu pada Tuhan, katakan Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Kau yang berfirman, maka semuanya jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, Yesus. Kau berfirman dan sembuhkan kami Tuhan. Kau bersabda dan selamatkan kami, dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Lebih lagi dengan iman, katakan Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil Tuhan bagimu, Yesus. Amin. Yesus, ku
Sekali lagi saudara katakan, Kau berfirman dan sembuhkan kami. Kau bersabda Tuhan dan selamatkan kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Amin. Bagimu Yesus, ku percaya padamu. Sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kami percaya Kau yang melakukan jauh lebih besar dari yang kami doakan, dari yang kami minta, dari yang kami pikirkan Tuhan. Engkau hidup, Engkau ajaib, Engkau dahsyat dalam perbuatan-Mu. Bagian kami adalah percaya sungguh kepada firman-Mu. Bagian kami adalah berserah sungguh kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan katakan bagi Tuhan, oh, tak ada yang mustahil. Kami percaya Yesus, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kami, diangkat dan dipulihkan oleh Tuhan. Lebih lagi saudara, angkat imanmu. Engkau yang lemah katakan, bagi Tuhan tak ada. Yes, amin. Kami percaya bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sebab mujizatnya disediakan. Amin. Bagi saudara dan saya, ku diangkat. Dan lebih lagi saudara, engkau yang mengharapkan mujizat, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kami diangkat dan dipulihkan oleh Tuhan. Amin Tuhan. Kami percaya Engkau sumber segala, Engkau sumber kekuatan. Terima kasih, Engkau sumber pemulihan. Tiada yang mustahil. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Biar firman-Mu selalu memberi kekuatan bagi kami Bapa. Urapi kami malam hari ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati kami, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih buat semua saudara yang sudah mendoakan kesembuhan ya. Kita bisa ada sebagaimana kita ada, semua itu kan anugerah Tuhan. Terima kasih buat perhatian dan juga kasih-Nya buat saya khususnya. Tuhan yang membalaskan semua doa-doa saudara. Iya, baik, kita akan membaca kesaksian terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pada pembacaan firman Tuhan. Shalom Ibu Gembala Debbie dan juga tim
mesbah syukur dan mesbah doa. Saya awalnya menemukan mesbah doa dan juga mesbah syukur tuh tahun 2020. Terima kasih atas semua firman-firman yang menguatkan, Bu. Saya mau bersaksi, di bulan November 2021, mama saya dipanggil Tuhan ke Yerusalem baru. Saat mama sedang kritis, saya saat itu hendak menelpon Ibu Debbie agar mendoakan mama saya. Tetapi saya juga teringat apa yang sering Ibu katakan, berdoa sendiri, jangan titip doa. Kalau belum waktunya tidak akan mati, tapi kalau sudah waktunya ya bersiap-siap ya. Akhirnya saya berdoa sendiri, Bu, meminta kemurahan Tuhan agar mama diberikan yang terbaik. Walau dalam pikiran saya berharap mama tetap hidup, Bu. Pada saat mama dalam kondisi kritis, saya berada di rumah dengan anak-anak saya terus berdoa sambil berurai air mata. Berharap mama bisa melewati masa kritis. Beberapa saat kemudian adik saya memberitakan bahwa mama sudah pergi. Saat itu juga tubuh saya terasa dingin mendengarnya, Bu. Lalu saat itu saya mendengar satu suara yang berkata, praise the Lord of my soul. Lalu saya bersujud dan menangis sambil memuji nama Tuhan. Dan saat itu saya mengingat diri saya yang dalam gulungan tsunami waktu di Carita, saya, suami dan 3 anak saya Tuhan selamatkan. Tuhan berkehendak maka terjadilah ya, belum saatnya mati ya, tergulung di dalam tsunami di Carita pun diselamatkan Tuhan. Tapi kalau sudah waktunya kita berserah. Beberapa waktu yang lalu saya dicerahkan dengan kesaksian dari tetangga rumah mama yang menceritakan bahwa saat mama jalan pagi, mama sering berkata kepada tetangga ini, Tuhan itu baik, Tuhan Yesus sangat baik. Lalu saya juga teringat saat-saat saya sedang ngobrol bersama mama sering menceritakan tentang kesaksian dan kebaikan Tuhan. Mama juga menceritakan kalau dia tidak bisa tidur di malam hari, dia selalu mendengar khotbah-khotbah dan khotbah Ibu Debbie. Karena memang saya sering kirim ke mama khotbah-khotbah Ibu. Dan satu lagi, Bu, kata-kata mama yang selalu saya ingat, kalau untuk Tuhan jangan ditolak. Saya tersadar suara yang mengatakan praise the Lord itu. Karena semasa hidup mama selalu memuliakan nama Tuhan. Maka saya harus memuji-muji Tuhan. Saya bersyukur, sangat bersyukur, Bu. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Ibu Debbie atas firman-Nya yang selalu membimbing, menguatkan, bahkan membangun iman saya di dalam Tuhan. Semoga Ibu sehat selalu dan tim Ibu Gembala menjadi penerang di tengah-tengah dunia ini Tuhan pakai. Amin, puji Tuhan. Ya, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Itulah saudara yang ya kita tahu bersama bahwa kalau belum waktunya kita dipanggil Tuhan ya kita tidak akan mati, tapi kalau sudah waktunya kita berjaga-jaga. Iya, itulah yang menyenangkan ya setiap kita saudara. Ketika hidup kita sudah siap ya, maka tidak ada lagi yang bisa memberatkan kita di dunia ini. Bahkan menghadapi kematian pun kita semua siap, karena memang pada akhirnya setiap orang akan dipanggil Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap? Puji Tuhan, kita mendengar kesaksian malam ini ya bahwa mama benar-benar siap ya, dan selalu membangun imannya dan selalu berkata Tuhan itu baik, Tuhan Yesus baik. Bahkan dari setiap kesaksian hidupnya ya kita mendengar bahwa mama benar-benar sudah menang dalam pertandingan imannya, dan kita percaya benar mama sudah bersama dengan Bapa di sorga. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu, luar biasa ya. Kita harus rela apapun yang terjadi ya, jangan terlalu berlarut dalam duka, tetapi kita percaya itulah sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita benar-benar percaya bahwa
ada jaminan dalam kehidupan kekal bersama Bapa. Terima kasih buat kesaksiannya Bu ya, dan kita hari ini akan meneruskan pembacaan firman Tuhan. Yang lalu kita sudah sampai di Kejadian pasal yang kedua tentang manusia, Adam dan Hawa ya. Manusia di Taman Eden, dan waktu itu Tuhan menciptakan Adam ya, dan dia berfirman ya, kalau dia memberi semua, Tuhan memberi kuasa kepada Adam untuk menikmati semua pohon yang ada di dalam taman itu, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Allah berfirman, ayat 16, Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Iya, mati di sini berbicara bahwa hubungan Adam dan Allah akan terpisah akibat dosa, akibat ketidaktaatan. Ya, saat seseorang jatuh di dalam dosa, maka dia mengalami kematian rohani, saudara ya. Jadi di dalam hidup ini ada 3 kematian. Yang pertama kematian rohani, yang kedua kematian secara fisik ya, seperti kesaksian tadi ibunya meninggal, dan kematian yang ketiga itu kematian kekal di dalam neraka, saudara. Ya, jadi mari kita berdoa supaya hari-hari ini kita jangan sampai kita mati rohani. Rohani kita harus dihidupkan. Ya, supaya nanti ketika kita mengalami kematian yang secara tubuh, maka kita tidak menemui kebinasaan, yaitu kematian kekal di neraka. Tapi bagi orang yang percaya, yang sudah mengalami kehidupan rohani, bukan kematian rohani ya, artinya dia mengalami pertobatan, hidup yang baru, dilahirkan kembali kata Yesus, maka kematian itu adalah sebuah keuntungan. Iya, ayat yang sekarang kita lanjut ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ini kisah tentang penciptaan manusia, saudara ya. Walaupun kita sudah baca di ayat yang kemarin bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, namun ini dibahas tentang bagaimana Tuhan menciptakan. Dan Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja, aku akan menciptakan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya itu kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya, jadi saudara bisa bayangkan kalau manusia itu hanya seorang diri saja. Tuhan itu sempurna dalam penciptaannya. Ya, bagaimana bayangkan dunia ini tanpa wanita, saudara. Jangan bilang no woman no cry, tidak ada wanita, tidak ada tangisan. Ya, wanita itu penolong. Kalau tidak ada wanita di dunia ini, maka tidak akan ada keturunan. Maka tidak akan ada, Adam tidak punya teman, tidak punya penolong. Tapi karena Tuhan baik dan sempurna dalam penciptaannya, dia menciptakan penolong bagi Adam. Karena dia melihat tidak baik kalau ya Adam itu seorang diri saja. Lalu dia menciptakan baginya seorang penolong. Dari awal Tuhan menciptakan manusia itu sebagai penolong, ya, perempuan itu sebagai penolong bagi laki-laki. Ya, bukan perongrong, ya. Berarti harusnya wanita itu kuat, saudara ya. Jadi laki-laki itu membutuhkan penolong. Sebagai laki-laki jangan sombong, karena engkau membutuhkan penolong, yaitu istrimu di sampingmu. Dan dikatakan di sana, saudara ya, lalu Tuhan Allah membuat
manusia itu tidur, ayat 21. Ya, Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya, ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, saudara, kita melihat di sini bagaimana Tuhan ya menciptakan manusia itu sangat kreatif, ya. Allah belum selesai sampai ia menciptakan perempuan. Dan Allah bisa saja membuat perempuan itu dari debu tanah, sebagaimana ia menciptakan seorang laki-laki. Akan tetapi Allah memilih untuk menciptakan seorang perempuan itu dari daging dan tulang seorang laki-laki, yaitu dari tulang rusuk, saudara. Ya, dan dengan demikian Allah menggambarkan kepada kita bahwa dalam sebuah pernikahan laki-laki dan perempuan itu secara simbolis dipersatukan menjadi ya satu. Ini merupakan persatuan ya yang ajaib lah Tuhan itu menciptakan, ya, bahwa makanya kita percaya bahwa manusia itu berpasang-pasangan, ada tulang rusuknya gitu ya. Saya diambil dari tulang rusuk suami saya dan lain sebagainya, saudara. Ya, itu artinya Tuhan mempertemukan jodoh bagi kita masing-masing. Ya, di sepanjang Alkitab Tuhan berbicara tentang kemitraan. Ya, secara serius, yaitu tentang suami istri. Ya, bagaimana Tuhan berbicara tentang kemitraan suami istri itu harus bersatu, bermitra, menjadi penolong dan sama-sama ya saling membangun. Bila Anda telah menikah ya atau sedang berencana untuk menikah, ya maka ya berpikir dulu apakah saudara bersedia untuk memelihara komitmen ya dan menjadikan ya pernikahan kita itu kita bukan lagi dua tetapi satu, saudara ya. Jadi tidak gampang. Menikah itu gampang, tapi menjaga komitmen itu yang sulit. Tapi ketika kita punya takut akan Tuhan, ya, maka kemarin semua merayakan hari Valentine. Tidak perlu dengan coklat, tidak perlu dengan bunga, saudara, ya. Apabila ada kasih Tuhan di dalam hidup kita, maka saling mengasihi dalam rumah tangga itu pasti akan terjalin. Yang terpenting adalah suami mengasihi Tuhan, istri mengasihi Tuhan, itulah kunci. Sebenarnya kasih yang sesungguhnya itu adalah Tuhan sendiri. Karena itu pernikahan itu harus didasarkan kepada Tuhan, ya. Allah membentuk dan memperlengkapi laki-laki dan perempuan untuk ya tugasnya masing-masing, saudara. Untuk bermacam-macam tugas yang akan Tuhan beri kepada mereka. Ya, dan ada tujuannya masing-masing, ya. Namun semua tugas tersebut ya membawa kepada tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Allah. Jadi ya seperti dulu saya beranggapan bahwa pernikahan itu adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Pernikahan bukan hanya untuk mengikuti keinginan daging kita atau ya mengisi tujuan hidup kita, tetapi pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Ya, dan di sana dikatakan bahwa ya Tuhan itu membentuk dan memperlengkapi kita ya di dalam menjalankan semua tugas kita. Laki-laki punya tanggung jawabnya sendiri, ya, istri juga punya tanggung jawabnya sendiri. Setiap peran itu adalah istimewa Tuhan berikan buat setiap suami istri. Dan Allah memberikan pernikahan sebagai suatu hadiah bagi Adam dan Hawa.
Mereka diciptakan secara sempurna, ya, satu sama lainnya Tuhan menciptakan. Jadi pernikahan itu bukan sekedar untuk kesenangan jasmani kita atau kesenangan pribadi kita, saudara. Ingat, karena itu kenapa kita harus cari pasangan yang sama-sama seiman, sama-sama sevisi, sama-sama cinta Tuhan. Karena pernikahan itu untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ya, bahkan pernikahan itu ya Tuhan sendirilah yang menyatukan, saudara. Karena itu dikatakan di sana bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, dan dikatakan juga seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, karena mereka menjadi satu daging. Karena itu saudara, kita melihat dari sini bagaimana Tuhan itu menciptakan dengan luar biasa. Apa yang Dia buat, apa yang Dia lakukan, semuanya itu sangat indah dan mendatangkan yang terbaik. Biarlah kita sungguh-sungguh menyadari hari ini bahwa kita melihat di sini, saudara, dari penciptaan kita itu sangat luar biasa, ya, Tuhan menciptakan. Karena itu mari kita semua hidupi apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi suami. Tuhan punya tujuan sebagai suami, ya, harus tanggung jawab terhadap keluarganya sebagai imam di dalam rumah tangga, mencukupi kebutuhan rumah tangga, menjadi imam yang membawa istri dan anak-anak takut Tuhan. Istri menjadi penolong bagi suami. Artinya dalam segala hal, jika suami sedang jatuh atau menderita, maka istri ada di sampingnya menjadi penolong. Karena itu saudara, mari kita mau sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Kalau mungkin kita dulu menikah bukan karena menyadari bahwa itu adalah untuk menggenapi firman Tuhan atau menggenapi, ya, kerinduan Tuhan, kita bertobat, ya, kita minta kepada Tuhan malam ini agar Tuhan memberkati rumah tangga kita dan kita mau untuk menggenapi setiap panggilan Tuhan dalam rumah tangga kita. Mari kita satukan hati, kita akan renungkan firman ini dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau yang sudah mengumpulkan kami malam ini untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kami belajar tentang penciptaan-Mu. Luar biasa Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan. Engkau memberikan mereka kuasa untuk berkuasa atas semua yang ada di bumi. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi istri, menjadi penolong dalam rumah tangga. Bawa keluarga kami, rumah tangga kami sungguh-sungguh menjadi rumah tangga yang diberkati dan disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan kehendak-Mu atas kehidupan pernikahan kami, atas anak-anak kami. Biarlah rencana dan kehendak Tuhan tergenapi supaya kami boleh memberitakan dan menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga keluarga besar kami, orang-orang yang kami kasihi, mungkin mereka belum mengenal Engkau. Biar Tuhan jamah hati mereka untuk boleh mengenal kasih Kristus, mengenal akan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan, Engkau terus memberkati setiap keluarga kami yang terbaring sakit. Hari-hari ini kami berdoa yang sedang ada di rumah sakit, di rumah, Tuhan Engkau menjadi kekuatan bagi setiap yang sakit malam ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni Tuhan. Kalau karena kuasa gelap, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kalau karena memang kelemahan tubuh, kelelahan, biar Tuhan jadi penopang, penyembuh bagi setiap kami. Pulihkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus untuk semua mereka yang ada di luar sana, saudara-saudara kami yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, masalah keuangan, hutang piutang Tuhan, masalah-masalah keterikatan dengan dosa-dosa apapun yang sedang menjual aset. Tuhan temukan dengan pembeli agar mereka boleh menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Berkati Tuhan setiap keluarga atau kenalan, bahkan setiap mereka yang mendengarkan mesbah doa ini yang terikat dengan roh kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa terjadi kelepasan yang terikat dengan roh-roh homoseksual, lesbian, perselingkuhan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kelepasan dan kebebasan yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba,
yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, yang terikat dengan setiap dosa. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bebaskan, luputkan setiap kami agar hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Engkau juga berkati setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan Engkau mencukupi. Berkati Bapa bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tuhan jamah dan lawat. Buat Bapak Presiden Jokowi, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, roh takut akan Tuhan. Semua jajaran kabinet yang ada di bawahnya, TNI Polri, Tuhan jagai, lindungi bangsa kami. Jauhkan dari segala pertikaian, kerusuhan, bahkan segala yang tidak berkenan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau Tuhan yang berkuasa atas bangsa kami, memberkati tanahnya, memberkati lautnya, sungai, memberkati udaranya, memberkati peternakan, pertanian, perkebunannya, pertambangannya. Tuhan memberkati bangsa kami Bapa dengan roh takut akan Tuhan. Hujan pertobatan tercurah atas bangsa kami. Kami berdoa pengampunan Tuhan turun buat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, Engkau juga melawat semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu mereka yang terus setia berdoa di negara-negara mereka masing-masing. Tuhan berkati juga di masa pandemi ini. Kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluar masukmu. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat malam.